yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi walaupun melalui rekaman saja. Saya percaya semua bersuka cita di rumah sudah sekian 3 bulan lah. Tapi saya percaya kita semua tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tetap datang, beri kekuatan lewat Roh Kudus-Nya. Dia penghibur, penolong. Dia menuntun saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai menepatinya buat saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk dalam perenungan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini tanggal 14 Juni, hari Minggu, kami mau beribadah walaupun di rumah masing-masing. Biarlah firman yang kami dengar itu terpatok, tertanam di dalam hati ini. Dan Alkitab juga berkata membersihkan kehidupan kami. Kami dipersiapkan menjadi umat yang layak. Karena kedatangan-Mu untuk menjemput orang-orang kudus-Mu sudah di ampang pintu. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan baik, kasih-Mu yang luar biasa dan ajaib. Di dalam hidup kami, gada dan tongkat-Mu yang nyata dalam hidup kami, yang menghibur kami, yang memberi hajaran, karena Engkau berkata, anak yang Kau kasihi, Engkau tegur, Engkau hajar, supaya kami dengar-dengaran. Jangan kami menjadi domba yang nakal, tetapi domba yang taat, di mana Engkau berkata, Engkau menuntun kami kepada padang rumput yang rumput hijau. Terima kasih. Urapi Tuhan. Biarlah dikomunikasikan dengan luar biasa dan ajaib. Terima kasih. Biarlah dari pertama, pertengahan sampai pada akhirnya semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami hidup karena Kristus, dan hidup ini Engkau berkata dalam firman-Mu harus berbuah banyak untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan percaya. Amin. Nah, saya kasih tema bagaimana kita menjadi anak Tuhan. Bagaimana saudara dan saya menjadi anak Tuhan atau hamba Tuhan yang dapat dipercayai oleh Tuhannya. Saya percaya semua sudah dapat daripada Tuhan. Tuhan sudah memberi buat saudara dan saya, tinggal saya dan saudara mengembangkannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam ayat tersebut, ada beberapa ayat yang buat pribadi kita, buat jemaat, mari kita dengar supaya biarlah ini firman ini menuntun kita dan minta sama Roh Kudus supaya kita alami dalam hidup ini. Ya boleh katakanlah pendahuluan, prolog. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 ini sudah sering kita dengar, diberkata, ujilah dirimu sendiri. Nah, dikatakan ujilah dirimu sendiri, pasti berbicara kepada pribadi sendiri, bukan orang lain. Nah, masih koma. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ini ujian iman saudara. Hari-hari terakhir ini ujian iman buat saudara dan saya. Segala sesuatu kita lakukan harus dengan iman, percaya. Jangan ragu-ragu. Nah, baru selidikilah dirimu. Nah, mari kita selidikilah diri kita masing-masing. Uji diri sendiri. Dikatakan, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Jadi kita harus yakin dalam diri kita, dalam kehidupan kita ada Tuhan yang sudah menebus saudara dan saya. Kita bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Tuhan. Dengan kasih-Nya luar biasa. Kita dididik oleh Tuhan. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Jadi ayo, mari kita yakinkan, katakan kepada diri sendiri. Saya selalu kalau ketemu di kaca,
Kamu anak Tuhan, kamu hamba Tuhan. Ayo berubah, bahwa kamu sudah bukan milik kamu lagi, tetapi Kristus itu saudara. Jadi karena apa yang kita katakan itu termaterai saudara. Karena saudara percaya di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Terus jadi uji diri sendiri. Apakah kita tetap tegak di dalam iman, di dalam Kristus? Nah, itu yang penting. Ayo kita di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah. Tuhan yang membuat lewat Roh Kudus-Nya yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang kedua dari Ibrani 3 ayat 12-14 dikatakan, selama masih dapat dikatakan hari ini untuk menasehati, katakan. Ya, mari. Nah, hal ini untuk kita hamba Tuhan untuk menasehati orang lain. Tetapi kita dulu sendiri dinasehati. Jangan kita cuma rajin nasihati orang lain, tapi kita tidak mau dinasihati. Ayo, biarlah firman yang mengoreksi kita, ayat yang pertama tadi. Nah, sehingga ketika Tuhan lewat siapapun menasihati saudara dan saya, mau dinasihati. Amin. Oke, terus yang berikutnya Yehezkiel 3 ayat 19 dan 21. Nah, ayat ini Tuhan berkata, kalau aku berbicara kepada orang jahat lewat kita tidak memberitakannya, ini tugas kita memperingati orang-orang yang di dalam rumah tangga. Ya, siapapun Tuhan taruh firman itu, mari kita perkatakan. Dan kalau dia bertobat, wah kita luar biasa. Berarti bawa jiwa buat Tuhan. Ya. Nah, terus 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, ini mempertanggungjawabkan pada orang lain tentang keselamatan yang Tuhan sudah beri, yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita yang percaya. Karena Kristus ini. Mari kita pertanggungjawabkan keselamatan itu bagi orang lain. Dan terus ayat yang berikut, Filipi 1 ayat 27. Dan kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, berpadanan. Kalau ini Kristus, kita ini harus berpadanan. Sehingga padan ini, cocok ini. Ya, serasi. Nah, untuk jemaat 1 Tesalonika 2 ayat 13. Roma 15 ayat 4. Ya, nah biarlah ayat pendahuluan ini memotivasi saudara. Saya merenungkannya, wah luar biasa ini. Jadi kalau yang pertama, buat diri sendiri, udah nggak usah utik-utik orang lain. Kenapa dia Tuhan berkati, kenapa saya begini, kok saya dibiarkan? Jangan komplain sama Tuhan. Karena kekristenan itu masing-masing. Saya sudah sekian kali baca Alkitab, itu tidak rombongan, saudara masuk surga tidak rombongan. Agama Kristen bukan agamawi, bukan agama, tapi pengalaman seorang hamba Tuhan yang sudah dipanggil pulang Tuhan. Berkata, kekristenan ini pengalaman dengan Tuhan masing-masing. Ya, jadi seperti ayat tadi, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Ini hal yang luar biasa. Siapa saudara dan saya sehingga dia mau ada di dalam kita? Yohanes 15, ya kan? Pokok anggur. Kita cuma carang liar lagi dicangkokkan pada pokok anggur itu, yaitu Kristus. Amin. Jadi firman itu yang membersihkan saudara dan saya. Saya merenungkan kita mau usaha dengan kekuatan kemampuan kita sebagai manusia, nggak bisa saudara. Kita serahkan sama Tuhan, percayakan sama Tuhan. Rindukan Tuhan. Hari-hari terakhir ini saya lihat dalam hidup ini itu semuanya karena cintanya Tuhan saja. Karena sayangnya Tuhan saja.
Nah, mari kita masuk kepada ayat Mas tadi dengan tema bagaimana kita menjadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Ini hal yang luar biasa. Mari baca ayatnya, 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Terus ayat yang berikutnya 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, jadi dari 2 ayat ini kita boleh melihat menjadi orang yang dapat dipercayai, orang kepercayaan alangkah membahagiakan. Betul? Saya kasih contoh, kalau di kantor, di perusahaan, saudara dipercaya oleh owner, oleh bosmu, itu gak gampang, saudara. Berarti engkau seorang yang berkualitas. Engkau seorang yang excellent. Dan lagi dilihat oleh manajemen, oleh owner, oleh bosmu, direksi, bahwa engkau sangat menguntungkan untuk perusahaan. Jadi dipercayakan. Nah, orang yang model kayak gini, itu gajinya bukan kau yang tentukan, tetapi ownermu yang menentukan. Sama juga. Tuhan bilang, upahmu besar di sorga. Jadi, kalau lihat di sini, orang yang berkualitas, sangat excellent, menguntungkan. Nah, saya mau katakan, untuk menjadi orang yang dapat dipercayai, orang kepercayaan, itu sekali lagi saya bilang, itu alangkah membahagiakan kekasih Tuhan. Betul apa tidak? Betul, sangat betul sekali. Ya, jadi saya mau katakan, itu mari kita berkualitas. Jadi orang Kristen yang berkualitas, itu saya sudah sampaikan lewat perenungan pada ibadah minggu ini. Cuma mengingatkan, ya, mari untuk menjadi kepercayaan memang tidak mudah, bayar harga. Ya, kepercayaan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, itu hal yang luar biasa. Nah, perhatikan ini adalah, coba mari kita perhatikan ini. Ini adalah hal yang sangat penting. Saya merenungkan betul sangat penting. Nah, mari kita melihat bagaimana dia. Artinya anak Tuhan, hamba Tuhan yang dipercayai oleh Tuhannya. Nah, bagaimana dia menata kehidupan ini? Mari lihat Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Ini perumpamaan tentang talenta. Makanya 2 Korintus 6 ayat yang pertama itu Tuhan sudah bilang, jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Jadi talenta juga dalam hidup kita Tuhan sudah beri, jangan jadi sia-sia, kita kembangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, dikatakan, nanti baca saja ini, ya, ayat 14 sampai 21. Itu yang pertama, berbicara, karena ini ada 3 orang di sini dikatakan
Yang satu dapat 5, yang kedua dapat 2, yang ketiga dapat 1. 2 orang ini ketika dapat langsung mengerjakannya. Tapi yang satu dia pergi gali lubang, baru dia tanam di situ apa yang Tuhan beri. Nah, saya berdoa supaya kita tidak seperti orang yang ketiga gali lubang baru tanam di situ. Nah, karena saudara tahu akibatnya orang yang demikian itu baca di perikop ini. Jadi orang yang dipercayai tidak boleh malas. Karena di sini dikatakan setelah dia terima, ayat 16 bagian A, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Jadi kalau dikatakan segera, berarti apa yang Tuhan perintahkan buat dia, dia segera lakukan. Dan bagaimana saudara dan saya? Apakah tunda-tunda? Saya jujur kadang-kadang suka tunda-tunda ini. Nanti aja. Makanya kita dididik sama Tuhan. Ya, kita dari orang yang rusak ini nih, dan mau berubah. Kalau baca ayatnya, berubahlah dalam pembaruan budimu, ya, supaya kamu dapat mengetahui mana yang dikehendaki Allah, mana yang benar, mana yang sempurna. Itu tidak mudah, saudara. Kita mau kerjain sendiri nggak bisa, saudara. Nggak bisa ini. Mau berusaha kayak gimana nggak bisa. Jadi bersyukur untuk jadi orang yang dipercayai tidak mudah. Harus, jadi rajin. Karena orang malas, Tuhan bilang belajar. Di Amsal dikatakan belajar pada semut. Kan bagaimana ini saudara ini? Semut itu kalau lagi hujan, lagi panas, dia kerja keras ini. Ya kan? Coba lihat saudara, semut kalau jalan, ketemu ciuman, ketemu mungkin salaman dulu. Kini, ayo menasihati, ayo kerja keras. Ayo cepat. Mereka apa? Mengumpulkan makanan waktu musim panas. Nah, ketika musim hujan, udah mereka menikmati. Baru jangan malas, jangan tunda-tunda. Saya jadi peringatan juga buat saya ini. Kadang-kadang juga saya suka tunda-tunda dalam hidup. Nanti aja, toh nanti. Iyalah, kalau masih ada kesempatan. Tuhan, ini waktunya kayaknya sudah sangat singkat sekali, sudah sedikit sekali, masih ada kesempatan yang Tuhan beri. Dan kalau ada baca di Alkitab, memang Tuhan kasih kesempatan. Mari kita kerjakan. Tetapi segera bertindak. Itu ayat 16 bagian A. Itu yang pertama. Orang yang dipercayai tidak boleh malas, jangan tunda-tunda, akan tetapi segera bertindak. Ya, itu yang kedua. Ia menjalankan uang itu. Jadi dia jalankan talenta itu. Ayat 16 bagian B. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi sekarang kita kerjakan. Tuhan bilang kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Pasti akan beroleh laba. Jadi tadi ayat-ayat prolog tadi itu, ketika kita lihat diri kita bagaimana, uji diri kita, berkualitas enggak, disukai orang enggak, dipercayai orang enggak. Karena ayat tadi, biarlah orang memandang kami, hamba-hamba Kristus yang dapat dipercayai. Engkaulah anak Tuhan, dapat dipercaya, orang lain dapat mempercayai engkau enggak? Kalau orang lain tidak percaya, bagaimana Tuhan mau percaya juga? Sama juga dengan saya. Kalau orang lain, jemaat tidak percaya, selaku gembala, apa Tuhan juga percaya? Ini peringatan buat kita hari-hari terakhir ini. Jadi mari jalankan, kembangkan apa yang Tuhan sudah beri. Kita semua, minggu lalu saya bilang, kita semua sudah ada terima daripada Tuhan. Kalau melihat contoh, bagaimana itu Kejadian 6 ayat 22. Nanti baca ya. Setelah Tuhan perintahkan, dia segera melakukan, dikatakan di ayat itu, segera melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan.
Nah, memang nggak mudah kita melakukan kehendak Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Jujur saudara, sampai sekarang saya nggak Tuhan berkata, oh hai hambaku begini. Enggak. Cuma mau minta tolong Roh Kudus, biarlah lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kalau melenceng, ampuni Tuhan. Ya namanya belajar. Mau, rindu untuk mau berubah. Nah pasti ketika kita rindukan Tuhan, rindukan untuk mau berubah, pasti saudara berubah. Tuhan yang kerjakan perubahan di dalam hidup ini. Itu kita jalankan. Amin. Amin. Jadi melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Itu banyak lagi. Bagaimana orang-orang yang diperintahkan Tuhan yang sudah ditulis di Alkitab, mereka lakukan tepat. Jadi ketika dalam perenungan saya melihat, waduh GB Immanuel, apakah melakukan dalam ketepatan seperti apa yang Tuhan inginkan, seperti apa yang Tuhan suka, seperti apa yang Tuhan mau. Ya, GB Immanuel isinya kita jemaat-jemaat, pelayan-pelayan, pengerja-pengerja. Mari minta sama Tuhan. Walaupun kita bicara, kita tidak ada jawaban, ngomong aja terus. Saya dengar sama hamba Tuhan nasihati, mungkin kau berkata, ya Tuhan gak bicara. Ya bicara saja, satu saat dia akan bicara. Betul. Karena saya baca Alkitab, Tuhan bicara. Itu yang kedua. Mari jalankan, kembangkan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara dan saya. Bukan kebanggaan. Kalau dapat hasil, bukan pamer-pamer, tapi itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, harus mempunyai tanggung jawab. Nah, jadi orang Kristen punya tanggung jawab. Itu ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 2 berkata, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Jadi datang karena tuannya itu pulang. Jadi memberi pertanggungan jawab. Dan kita, Alkitab berkata, kita akan memberi pertanggungan jawab, baik atau jahat di hadapan Kristus. Pengajaran dalam surat Paulus berkata, kita akan menghadap pengadilan Kristus untuk memberi pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Apa yang kita sudah kerjakan. Semua yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya, kita beri pertanggungan jawab. Apa itu dikerjakan dengan kesombongan, dengan keangkuhan, atau dikerjakan dengan kerendahan hati. Itu Tuhan tahu semuanya. Dan kita tidak bisa mengelak. Semuanya, Alkitab berkata dalam Meleaki, ada buku peringatan di hadapan Allah yang ditulis tentang bagaimana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka mengerjakannya tepat seperti apa yang Tuhan mau atau kemauan mereka sendiri, yaitu saudara dan saya. Ya. Jadi 19:20 ini, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Saudara, waktu dia menjalankan, apa Tuhan tidak tahu bahwa dia sementara mendapat laba 5 talenta? Tuhan tahu. Cuma di sini dikatakan pertanggungjawaban dari kita sendiri. Kita bilang, Tuhan ini, Tuhan beri 5 talenta, ini ada 5 talenta laba. Amin. Ini hal yang luar biasa, saudara. Mari, jadi kalau kita belum memberi laba buat kerajaan sorga, mari kita kerjakan. Pasti Tuhan beri kekuatan, kesanggupan buat saudara dan saya. Nah,
Dan yang berikutnya terutama di dalam gaya hidup ini. Jangan hidup sembarangan. Saya baru mengerti bahwa ketika mau berusaha, wow, kerjaan ini nggak bisa. Karena itu semuanya Tuhan yang mengerjakan di dalam ini. Bagian saya dan saudara cuma rindukan Tuhan. Dan minta, Tuhan, aku mau seperti apa yang Kau mau. Aku mau belajar. Nah, kita di situ dididik ini. Dan jangan mikir-mikir, oh sekian lama beres. Tidak, itu waktunya Tuhan yang Tuhan tetapkan buat saudara. Amin. Jadi dalam kehidupan ini mari berubah ini. Kita dirumahkan itu justru ini karena sebetulnya kita semakin satu dengan yang lain mengasihi. Amin. Ada dua, perintah agung dan amanat agung. Amanat agung dan perintah agung. Amanat agung kita menjadi saksi beritakan. Dan perintah agung itu kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, sepenuh akal budi. Baru kasihi sesama juga. Nah, dikatakan Alkitab, di situ tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita lakukan perintah agung ini. Jadi saya percaya gaya hidup saudara dan saya akan tidak kita jalankan dengan sembarangan. Minta Tuhan tolong, ya, setiap saat, setiap hari. Bersyukur apa saja, ya bukan berarti kita harus masuk kamar berdoa, apa saja kita sementara kerjakan, ngomong saja. Saya bilang, itu betul. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan Roh Kudus tolong aku. Supaya apa yang dikerjakan sepanjang hari ini dilakukan dengan sukacita, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Karena firman Allah berkata bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan Roh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus ada kejujuran. Ya. Benar, kita dilatih. Ayat 20 berkata, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Nah, jadi kalau laba dipercayakan 5, ya kembali, kalau dapat laba 5, ya kasih. Nah, saya percaya saudara sudah banyak diberi sama Tuhan. Ayo, kalau di Kisah Para Rasul itu ada 2 orang suami istri, ya kan? Jangan seperti mereka, Ananias dan Safira ini. Jangan seperti mereka ini. Apa yang Tuhan beri, kita harus belajar jujur dalam hidup ini. Ya, kalau memang tidak melakukan, Tuhan ampuni. Saya juga belajar Tuhan, banyak gagal sepanjang hari ini. Ada banyak ini nih, karena tergoda dengan keinginan daging ini. Nah, kita harus matikan keinginan daging. Begitu dia timbul, potong. Nah, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu keputusan saudara dan saya. Itu yang bagian keempat, jujur. Bagian yang kelima, harus baik dan setia. Nah, ini Tuhan kita Yesus baik, saudara. Ya, dan kita harus jadi baik selaku anak Tuhan, selaku hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Dan setia. Wah, berbicara setia dan taat itu tidak mudah untuk dilakukan. Minta. Dan kadang baca firman setia berapa pasal, datang malasnya. Itu kadang-kadang ya kita manusia begitu. Tapi katakan, ayo pada diri sendiri. Ujilah diri sendiri, selidikilah diri sendiri. Ya. Mari taat kepada perkara-perkara yang kecil sekalipun. Ya. Nah, ayat 21 berkata, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi kita
Bukan kita sendiri yang berkata, oh ini saya baik, ini saya setia, ini saya tulus, ini saya jujur, ini saya takut akan Tuhan. Dah, Tuhan sendiri yang mengatakannya. Nah, karena kita utarakan dengan jujur, kemukakan semuanya, beri pertanggungan jawab, dan Tuhan beri, hamba yang setia, hamba yang baik. Kenapa? Panutan kita adalah Dia. Tadi kan, karena kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, jadi Injil itu firman Allah, firman Kristus yang membersihkan kita, membersihkan saudara dan saya, sehingga berpadanan. Apa yang kotor, apa yang tidak bersih, dibersihkan oleh firman. Saya walaupun sudah baca, tapi ketika mendengar nasihat hamba Tuhan yang lain, ayo jangan sekedar baca, renungkan, dan minta kemampuan Tuhan untuk kita melakukannya. Amin. Jadi Tuhan yang menilai anaknya, Tuhan yang menilai hamba-hambanya. Seperti firman berkata demikian. Amin. Maka dari itu, hidup dan cara kehidupan ini, dari ayat-ayat tadi kita baca, itu kita berdasarkan anugerah Tuhan saja. Berdasarkan rahmat Tuhan, berdasarkan kasih sayang Tuhan, berdasarkan kasih karunia seperti tadi. Jangan jadikan sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bukan akan kamu terima, tapi sudah terima. Biarlah kita ini yang luar biasa. Biarlah kita hidup dan baca di Alkitab yang ditulis orang yang hidup atau dapat perkenanan daripada Tuhan. Hidup dapat perkenanan daripada Tuhan, itu ajaib, saudara. Berarti dalam hidup ini, kehidupan yang menyenangkan, menyukakan akan hati Tuhan. Amin. Mari berdoa, minta sama Tuhan. Saya kalau sudah tidak tahu apa yang mau dikatakan, ya tinggal berbahasa roh saja, minta. Nah, biarlah roh itu mengutarakan rahasia-rahasia kepada Allah. Dan Alkitab berkata Allah menyelidiki. Roh Kudus menolong kita. Tidak tahu mau ngomong apa, tapi Dia yang menolong saudara. Mari berkomunikasi dengan Dia. Nah, biarlah 4 hal ini kita menatanya ini. Menjadi anak Tuhan, menjadi hamba-hambanya yang dapat dipercayai. Jadi orang lain melihat hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus yang dapat dipercayai. Yang kepadanya Alkitab berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ini hal yang luar biasa. Men, Tuhan yang membuat, bukan saudara punya usaha. Bukan saya punya usaha, bukan pekerjaan saya, tapi Tuhan yang membuat di dalam hidup ini. Dan sekali lagi, mari kita minta perkenanan daripada Tuhan dalam hidup ini. Waktu-waktu yang Tuhan beri buat saudara dan saya, biarlah kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Siap-siap saudara ini. Amin. Nah, dan kita melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Itu akan terjadi. Kalau kita sudah nata hidup ini, bagaimana kita menatanya, bagaimana kita tahu apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita ini, itu luar biasa. Kita dilengkapi dengan perlengkapan yang luar biasa daripada sorga dalam hidup ini. Ini hal yang luar biasa. Sebab itu, ya, semua sudah diberi sama Tuhan. Mari kembangkan. Saya tidak tahu gimana, ya ngomong saja sama Tuhan. Lakukan dengan hati, dengan passionnya Tuhan, dengan sukacita, dengan gembira. Maka itu semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari saudara-saudara kita berdoa
Bapak terima kasih firman sharing yang singkat sudah disampaikan, di mana tema bagaimana kami menjadi anak Tuhan, bagaimana kami menjadi hamba-hamba Kristus yang dapat dipercayai. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kalau dari usaha kami tidak bisa. Tetapi kami percaya di dalam hidup kami ada penolong yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Mari Roh Kudus tolong kami. Cegah kami untuk kami mendukacitakan akan Tuhan. Mendukacitakan akan Bapa, mendukacitakan akan Yesus, apalagi mendukacitakan. Cegah kami. Buatlah hidup kami menyenangkan akan hati Tuhan. Apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami, semua yang terbaik, biarlah kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, berdoa untuk jemaat ya Tuhan. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan, jangan takut, jangan gentar, jangan cemas. Itu kata firman-Mu, nasihati Tuhan. Biarlah kami menaruh pengharapan, menaruh hidup kami kepada gunung batu kami, kota benteng kami, pengharapan kami, yaitu Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kami akan terpelihara. Engkaulah gembala kami yang ajaib. Engkau pasti akan menuntun kami di padang rumput yang berumput hijau. Engkau akan menyertai kami, menghibur kami dengan gada dan tongkat-Mu dalam hidup kami. Kau menyediakan makanan di hadapan lawan kami. Terima kasih. Ucap syukur ya Tuhan. Dan walaupun kami melewati lembah kekelaman, kami tidak perlu takut ya Tuhan. Karena Engkau berserta kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Berdoa kuatkan jemaat, suami, istri, anak-anak di dalam rumah tangga masing-masing ya Tuhan. Biarlah ada pemulihan, ada keindahan. Seperti ayat berkata, bila hidup rukun bersama, maka berkat Tuhan diperintahkan ke sana. Itu kata firman-Mu. Makasih, kami bersyukur Tuhan akan menggenapi apa yang menjadi bagian daripada keluarga-keluarga Allah. Karena Engkau berkata, kami bukan pendatang tetapi keluarga Allah. Biarlah ada persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih. Merenungkan kebaikan Tuhan dan lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kami mau dididik ya Tuhan. Didik kami seperti apa yang Tuhan mau. Jangan kami berontak, tapi biarlah kami penuh dengan kerendahan hati. Datang ini kami Tuhan. Terima kasih. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih, dan setiap firman itu terpatok di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, pelayan-pelayan, pengerja-pengerja tetap kuat di dalam Tuhan. Dapat dipercayai, yang memberitakan firman Allah, yang menasihati banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, ucap syukur. Semua kebaikan Tuhan biarlah tersalur lewat kehidupan kami. Bapa, terima kasih sebagai suami, istri, anak-anak, dan siapapun di dalam rumah tangga, takut akan Tuhan tetap ada di dalam rumah tangga. Bentengi pagari, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus, semua niat-niat jahat, serangan-serangan daripada kuasa-kuasa kegelapan, apapun yang mereka kirim, sudah ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Agar ada pagar Shekinah glory di dalam setiap rumah tangga jemaat Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk bangsa dan negara kami, lawatan Tuhan pasti akan terjadi. Untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan di mana kami ada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati wali kota, wakil wali kota, muspida tingkat 2, aparatur negara yang menjalankan tugas dan tanggung jawab, mereka kerjakan di dalam takut dan gentar. Beri keamanan bagi kota kami Balikpapan dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan,
Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Oh, kami bangga memiliki Tuhan yang luar biasa dan ajaib, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih, ampuni segala kesalahan, kekurangan, dosa yang kami buat di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, serta percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Dan biarlah anugerah dari Bapa Surgawi, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, pemeliharaan pertolongan Allah Roh Kudus, nyata bagi jemaat GB Immanuel, pelayan pengerja, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.